Gue pertama kali yang ngenalin musik sih bokap, orang tua gue, bokap. Jadi gue kenal musik tuh karena pada saat masa kecil gue selalu didengerin lagunya The Beatles, terus Ghost Plus, Everly Brothers, Elvis Presley, wah banyak ya. Bokap gue referensinya. Yang ngajarin gitar pun bokap gue juga. Jadi waktu pas itu awal SMP gue mulai belajar gitar. Kalau nggak salah ya awal SMP. Musik. Gue punya cita-cita yang sebenarnya musik itu nggak masuk dalam daftar cita-cita gue. Dulu orang-orang punya cita-cita tuh standar. Kalau nggak insinyur, dokter, pilot, standar banget lah. Jadi itu manajer. Karena orang tua dulu kan pengen banget anak-anaknya punya setelah lulus sekolah punya title gitu. Nah dulu gue sempat pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter cuman di mulut doang. Tapi gue nggak menyuruh segenap tenaga gue untuk mengejar itu gitu. Sehingga waktu pas SMA nilai fisika dan biologi gue itu merah. Jadi nggak mungkin gue jadi dokter. Pilihannya dulu kan ada IPA, fisika, biologi sama sosial. Karena biologi sama kimia gue itu merah, pilihannya cuma ada sos atau fisika. Akhirnya gue ngambil sosial. Akhirnya gue sampai sekarang orang yang seneng bersosialisasi. Gue dulu punya band pertama kali, ada band sekolah. Terus band di luar sekolah tuh gue punya band namanya Flash. Flash itu salah satu personilnya itu sama Abdi. Itu gue SMA waktu itu. Dulu bawainnya Iron Maiden. Flash dulu band gue. Kalau profesional, kalau gua mengartikan main musik profesional tuh berarti gua udah bisa menghasilkan ya secara ekonomi. Itu pertama kali di House of the Rising Sun. Waktu itu band gua sebelum gabung di Potlot, gua di situ. Karena dulu pertama kali itulah gua dapat bayaran. Gua nggak salah ada sekali manggung tuh 40.000 apa nggak salah. 40.000 buat jajan lah waktu itu. Ya, pada saat itu tahun berapa ya? 93-an lah, 93. Terus kemudian tahun 94 gue mulai sama Imanes, mulai tour, udah mulai ke luar kota. Pertama kali gue juga bisa naik pesawat keluar kota main sama almarhum Imanes. Semua genre sih ya, gue main musik karena gue main musik karena gue sukanya kan gue Beatles, gue Rolling Stone gue suka, The Purple pada saat itu. Terus awal-awalnya lagi malah SD gue suka Queen sama The Police, Genesis. Gue SD udah dengerin Genesis, jadi ya genrenya gue malah justru luas banget. Jadi gue pop, belajar gitar aja gue dulu lagunya Dian Piscesa apa kalau nggak salah, atau pelangi iya serius, progressive chordnya kan ke A, dulu chord pertama kali yang gue bisa tuh chord A D E. Bass pertama kali, gue pertama kali bisa beli alat musik sendiri itu gue beli bass
Fender Mustang. Itu pada saat gua setelah dapat uang ngerjain albumnya Imanes yang kedua, album Spontan. Uangnya gua ambil, gua beliin bass. Bass itu gua beli di teman gue namanya Nuke itu temannya Baron. Jadi dia punya studionya alat-alatnya bagus-bagus, mau dijual, gua beli itu alatnya. Fender Mustang namanya Nuke. So 800.000 dulu. Sekarang nggak tahu berapa harganya. Kalau lagu pertama gue mulai panggung itu Nowhere Man, lagunya The Beatles. It's a real nowhere man sitting in his nowhere plane. Itu Nowhere Man, The Beatles. Pertama kali main ke Potlot, gue dulu ke sini sebenarnya sebelum zamannya House of Rising Sun, udah pernah dulu ke sini diajak sama Yuda. Cuman gue nggak sampai masuk sini, gue cuma di depan rumah Aryo. Ngobrol situ karena rame banget waktu itu. Tapi kemudian 1 tahun kemudian mulai ke sini sama Jet, sama rombongan itu. Perbedaan Potlot dulu sama sekarang. Perbedaan Potlot sama dulu sama sekarang, Potlot sekarang lebih sehat pastinya. Lebih sehat karena juga ekosistemnya juga udah sehat semua. Dulu terus kita udah makin dewasa lah ya. Udah makin dewasa. Dulu kan kalau di sini kita masih sama-sama muda, terus filternya juga nggak ada. Sekarang kan udah dikondisikan bahwa Potlot ini cuman hanya orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang sehat doang yang di sini. Terus ini dulu jadi tempatnya, fans juga masih bisa nongkrong di sini, masih bisa, tapi nggak sebebas dulu gitu. Dulu kan orang dari mana datang sini malah bawa narkoba sini, nggak. Sekarang Bunda udah sangat tahu lah gimana caranya treat tempat ini jadi tempat yang baik dan bersih. Ya, masa drugs itu adalah memang fase yang kita nggak bisa hindari ya pada saat itu, tapi memang itulah yang kejadian gitu. Memang kalau boleh dibilang di scene-nya seniman itu memang happening lah. Tapi kita juga nggak tahu juga kan di scene-nya pekerja-pekerja lain mungkin juga sebenarnya sama-sama juga gitu. Tapi kan kita emang scene yang lebih mudah untuk diekspos gitu. Tapi alhamdulillahnya itu lagi balik lagi. Untuk urusan drugs yang bisa bikin kita menolong kita keluar, fungsinya orang tua, fungsinya keluarga, fungsinya Bunda ya dalam konteks slang, fungsinya Bunda sangat sentral pada saat itu. Tuh gue nggak tahu akan jadi apa kalau misalkan era drugs kita nggak ada sosok Bunda. Wah, kelar. Pilihannya 2, kalau nggak ketangkap mokat. Iya, itu doang. Itu ya. Gila sih. Tapi ya alhamdulillah semuanya mendukung, semesta mendukung, akhirnya kita bisa ngelewatin itu. Mendarat mulus. Mendarat mulus. Bukan sahabat lagi, Bongki guru gua. Bongki tuh mentor gua. Yang pada saat gua mulai masuk ke scene musik profesional yang memberikan masukan-masukan tuh malah Bongki sebenarnya. Waktu itu gue udah bilang kan, pada saat itu memang jadi pilihan yang sulit menerima
tawaran sebagai pemain bassnya Slank waktu itu tawaran yang bagaikan buah si malakama. Jadi di sisi lain memang seneng, tapi di saat senang itu juga ada satu hal yang nggak enak gitu loh sebenarnya, karena sedemikian menghormati gue sosoknya Bongky Pak Indra. Ya dulu gue pernah jadi produsernya Rolly Onzo, dulu pernah apa namanya rapper, bikin album. Itu fase setelah gue clear dari drugs ya, bikin album Rolly Onzo, terus gue produserin si band namanya Kebunku, band punk dulu anak-anak IKJ, namanya Kebunku. Terus kemudian gue produserin ada band reggae namanya Cozy Republic. Terus sampai sekarang gue belum mau lagi untuk produserin itu karena capek ngurusin orang. Ngurusin diri sendiri aja gue masih belum bener, apalagi ngurusin orang. Waduh, gue mungkin ada yang seorang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Kalau nggak suka ya mungkin ya itu kan subjektif ya. Tapi gini, ya sebenarnya yang mendorong sampai gue improve melakukan hal-hal yang nggak pernah gue lakukan adalah di pandemi ini gitu. Nggak kebayang gue untuk melakukan ini itu yang boleh dibilang gue keluar dari zona nyamannya gue gitu ya. Nggak ada salahnya juga sih, karena waktu itu kan gue juga pernah jadi host satu acara TV, acara musik di TV namanya One Fest ya, di TV One. Itu nggak kebayang juga gue untuk menjadi host acara musik yang tadinya gue sebenarnya mungkin di antara teman-teman Slank gue termasuk orang yang nggak suka banyak nggak suka ngomong, gue orangnya banyakan dokem. Tapi ya niat gue cuma satu, sharing aja sih. Gue pengen sharing. Terus di YouTube gue kan bukan sekedar YouTube biasa, cuman gue punya program yang namanya Slankerpreneur. Gue mau ngangkat, memprofiling si teman-teman Slankers yang sudah jalan, mungkin sudah sukses di dunia wirausaha. Jadi memang gue punya ada misi tertentu sih di Slankerpreneur. Tujuannya gue pengen ngelihat suatu saat bahwa Slankers ini adalah orang-orang yang hebat. Jadi untuk mematahkan bahwa image-nya Slankers itu adalah jelek, tapi justru gue mau ngebalikin bahwa ada sisi baik juga, ada sisi hebatnya juga untuk si teman-teman Slankers ini. Gitu. Gue pengen mengangkat hal itu sih. Sebenarnya kalau kan gini, menjadi musisi itu kan memang udah apa ya, udah kayak udah nempel ya, mau nggak mau sekarang gini, gue kerjaannya apa untuk mencari nafkah ya melalui musik. Dibilang bosen ya itu memang udah kayak gini. Gue Ivan, gue seorang ayah. Gue ditanya, bosan nggak jadi seorang ayah? Ya enggak lah, seperti gitu juga. Kalau gue menjadi orang musisi, ditanya mau bosan nggak jadi musisi? Jalanin aja. Menjadi seorang musisi kan juga punya tanggung jawab. Salah satunya apa ya, latihan. Kita mesti latihan yang benar. Karena itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai musisi. Karena gue main musik di band yang namanya Slank. Kalau misalkan gue nggak latihan, tiba-tiba manggung gue mainnya jelek, gue bertanggung jawab, gue membawa nama besar Slank gitu loh. Jadi gue harus bertanggung jawab gitu. Jadi bosen nggak bosen harus jalanin.
Gua lebih suka bisnis. Gua suka bisnis. Gua suka tantangan. Gua suka melakukan sesuatu yang baru. Sekarang gini, kenapa gua ngomong gitu? Karena menurut gua musik ini di Indonesia masih belum bisa menjadi 100% penopang kehidupan musisi, even slang. Alhamdulillah slang memang bisa gitu. Tapi untuk yang teman-teman yang lain kan belum tentu, belum bisa sampai segitu gitu. Karena apa? Karena perlindungan hak terhadap hasil karya seniman musik itu belum penuh didukung oleh pemerintah. Baru ini aja nih ada perlindungan tentang karya cipta. Jadi kalau misalkan karya kita diputar di bioskop, karya kita diputar di kereta, karya kita diputar di department store, diputar di minimarket, itu kita bisa mendapatkan hasilnya setelah udah diketok peraturan presiden kalau nggak salah, peraturan presiden. Itu baru kali ini nih. Kemarin ini nasib kita terkatung-katung sebenarnya, tidak ada kejelasan. Nah baru kali ini. Itu sih memang. Pesan buat musisi-musisi yang baru, wah, gue sih angkat topi ya, salut sama buat teman-teman band yang baru nih sekarang. Gue takjub banget sih karena mereka di luar ekspektasi mereka, karena mereka tumbuh di era digital, di era yang mana dulu gue belajar gitar, gue mesti ke orang yang sudah jago ngajarin tipsnya, atau ke tempat temen gue yang punya buku-buku gitar player atau bass player yang dari luar gitu, beli gitu. Tapi kan sekarang kan eranya mereka udah bisa akses lewat YouTube, mereka udah bisa belajar apapun teori musik dari A sampai Z, udah bisa semua. Nah, harapan gue, pesan gue, terus aja sikatnya, terus berkarya, jangan hitung-hitungan lah kalau berkarya, bikin aja sebanyak-banyaknya. Dulu kita mau buat rekaman, kita mesti sewa studio, sekarang beli komputer udah bisa langsung rekaman. Jadi menurut gua udahlah, kita sama-sama mewarnai musik di Indonesia ini dengan sehebat-hebatnya, dengan peran masing-masing, dan tetap jadi diri sendiri.